Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rilla, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah dan lagi belajar budgeting. Di video kali ini aku mau share evaluasi budgeting aku di Februari minggu kedua, sekalian juga aku mau budgeting lagi untuk Februari minggu ketiga. Tapi sebelumnya di sini aku mau unboxing paket dulu, dan di sini mungkin teman-teman udah tahu ya aku dapat paket apa. Ini adalah paket yang dikirimin oleh Mambeli Febrianti. Nah, ini aku senang banget ya teman-teman, dikirimin dompet disiplin, terus di dalam dompetnya juga ini udah ada thanks card, stiker, sama ada mini goldnya teman-teman. Wah, keren banget ya. Jadi ini dia channel Mambeli Febrianti. Teman-teman yang penasaran sama apa aja sih isi videonya, bisa langsung kepoin aja ya. Sedikit cerita, jadi Mambeli itu pernah merasakan up and down pada saat ngonten. Kemudian aku coba DM di Instagram dan menanyakan kenapa videonya semuanya dihapus. Padahal videonya itu menurut aku menarik dan menginspirasi. Selain ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak, Mambeli juga memiliki usaha kuliner di rumah, yaitu menerima orderan dessert coklat, bolu kukus, kue ulang tahun, puding coklat, dan puding mangga yang enak banget. Oke, di sini aku mau review dulu untuk dompet keuangannya. Ini aku dikirimin yang warna peach sama Mambeli. Kemudian tadi untuk di slot kartunya itu ada 13. Kemudian untuk Mika untuk mengatur keuangannya ini ada 32 slot ya teman-teman. Dan ini menurut aku bahannya tebal banget. Nih, kalian bisa lihat ya. Awalnya aku kira ini 2 lembar, ternyata 1 lembar ya teman-teman, setebal itu. Dengan dompet bahan premium, terus packingannya juga rapi. Ada kartu ucapan juga dari Mambeli, terus ada gratisan stiker untuk mengatur keuangan, dan ada mini goldnya juga teman-teman. Wah, keren banget ya. Oke, lanjut di cerita Mambeli tadi ya. Jadi ternyata Mambeli itu merasa channelnya sepi dan tidak berkembang, makanya semua videonya itu di privat. Kemudian aku coba beri semangat supaya Mambeli itu mau semangat lagi buat ngontennya, karena saat itu menurut aku jam tayangnya udah lumayan. Dan sekarang yang bikin Mambeli sedih karena jam tayangnya itu 0, karena semua videonya tuh di privat. Tapi aku minta supaya Mambeli tuh mau mempublikasikan lagi semua videonya, dan 2 hari kemudian alhamdulillah jam tayangnya kembali semua. Kemudian aku ajak Mambeli untuk join grupnya Bunda Twin. Sejak saat itu kita semakin akrab dan saling support di per-YouTubean ini, dan alhamdulillah channel Mambeli sekarang udah monetisasi, bahkan udah ada surat cinta juga dari Google AdSense, Masya Allah. Buat Mambeli Febrianti, terima kasih banyak buat kadonya. Dompet keuangan ini bakalan sangat bermanfaat banget buat aku, dan aku doakan semoga Mambeli di sana semakin banyak rezekinya, sehat semua sekeluarga di Pontianak, amin ya robbal alamin. Oke, sekarang kita berpindah ke video aku yang budgeting. Ini aku lagi mau mengevaluasi untuk keuangan aku di Februari minggu kedua. Ini sebenarnya agak telat banget ya teman-teman aku uploadnya, padahal ini aku udah budgetingnya dari beberapa hari yang lalu, tapi baru sempat aku edit dan baru sempat aku dubbing malam ini, dan insya Allah bakalan tayang besok ya di hari Minggu. Ya langsung aja ya aku evaluasi. Di sini aku mau isi kolom sisa. Untuk Rilla atau keperluan aku pribadi ini habis. Untuk listrik 100.000 juga habis. Beras ini per minggunya aku budgetkan 35.000 habis, tapi mungkin kayaknya bakalan aku naikkan ya untuk anggaran beras ini. Nah, untuk gas dan galon ini ada sisa 7.000 rupiah, lumayan ya. Nah, untuk wifi dan pulsa ini udah aku bayar ya teman-teman di minggu kedua kemarin, jadi di sini udah habis. Untuk belanja mingguan aku budgetkan 100.000 per minggunya, dan ini ada sisa 3.000 rupiah. Kemudian untuk modal warung aku budgetkan 150.000, itu habis ya teman-teman.
Nah, untuk transport atau biaya beli BBM, aku budgetkan 50.000 per minggunya dan ini ada sisa 2.000. Biaya tak terduga aku anggarkan 50.000 dan masih ada sisa 5.000 rupiah. Dan terakhir untuk belanja bulanan, aku budgetkan 70.000 dan alhamdulillah masih ada sisa 20.000 rupiah. Oh ya, untuk belanja bulanan ini aku belanjanya di warung aku sendiri ya. Jadi aku ambil kebutuhan aku di warung, tapi aku bayar ya teman-teman, dan uangnya aku ambil dari yang aku anggarkan per tiap minggunya seperti ini. Oke, di sini aku mau hitung dulu ya uang sisa pakai kalkulator dari Mbak Gita Fenri Diary. Masya Allah, ini lucu banget ya teman-teman, warna biru, dan ternyata untuk sisa di Februari minggu kedua ada 37.000. Nah, ini aku mau cocokkan dulu ya dengan uang yang ada di sini, apa benar sama. Dan setelah aku hitung ini alhamdulillah benar sama ya teman-teman, totalnya ada 37.000. Jadi dalam satu minggu itu 700.000 yang aku anggarkan, masih ada sisa 37.000. Oh ya, jadi sambil teman-teman nonton aku budgeting, di sini juga aku mau sekalian membagikan tips mengatur keuangan di tengah kondisi yang semuanya serba mahal. Ya, jadi memang mengatur keuangan di tengah kenaikan harga-harga barang tentu bukan perkara yang mudah ya. Apalagi kenaikan tersebut tidak dibarengi dengan kenaikan gaji yang diterima masyarakat. Imbasnya ya pastinya pengeluaran akan semakin membengkak. Jadi bagaimana mengatur keuangan di tengah kondisi kenaikan harga-harga barang tersebut? Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Seperti yang teman-teman tahu, di tengah kondisi tidak menentu seperti saat ini, kita harus mempunyai yang namanya prioritas keuangan. Karena yang paling terdampak dari kenaikan harga-harga barang yaitu kemampuan daya beli yang menurun. Sebenarnya kita punya kebutuhan itu tetap sama, tapi kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan itu menjadi berkurang. Secara mental, pendapatan yang kita miliki saat ini memang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Tapi pola pikirnya perlu diubah dengan cara membuat terlebih dahulu prioritas berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan yang aku maksud di sini tidak hanya dalam jangka pendek saja ya teman-teman, tapi kita perlu juga memikirkan kebutuhan yang akan datang atau jangka panjang, bahkan 10-15 tahun ke depan. Sehingga di tengah kondisi tidak menentu sekalipun, kita tetap bisa menyiapkan masa depan kita. Jadi menentukan prioritas kebutuhan itu penting ya teman-teman, supaya kita bisa maintenance atau memperbaiki kesehatan finansial kita di tengah situasi ekonomi yang mengalami kenaikan harga-harga barang. Bahkan semuanya serba mahal ya teman-teman, nggak beras, cabai, persayuran, semuanya serba mahal. Setelah pola pikir itu kita lakukan, maka selanjutnya teman-teman bisa segera melakukan evaluasi pengeluaran setiap bulannya. Yang paling pertama harus kita lakukan adalah melakukan penghematan dalam mengatur keuangan. Contoh, kalau misalnya kebutuhan yang naik itu adalah minyak goreng, teman-teman bisa mengurangi pemakaiannya. Teman-teman harus berpikir kreatif gimana caranya mengolah masakan, setidaknya tidak terlalu banyak goreng-gorengan. Tapi kalaupun tidak bisa dikurangi karena mungkin teman-teman memiliki usaha gorengan, teman-teman bisa mencari alternatif lain dengan membeli barang yang sama tapi dengan harga yang lebih murah. Oke, lanjut ya. Yang tidak kalah penting ketika kita mengatur keuangan adalah perilaku dari mentalitas kita. Perilaku kita itu harus mendukung. Misalnya teman-teman mengurangi frekuensi berkumpul, atau bahasa anak sekarang yakni nongkrong atau nongki-nongki cantik, itu harus dikurangi ya teman-teman. Intinya kita harus mengevaluasi kegiatan apa yang membuat kita terpicu untuk berbelanja banyak. Kalau kita bisa evaluasi, otomatis kita bisa lebih mengendalikan pengeluaran kita, karena ya seperti teman-teman tahu, bahan bakar ini kan lagi naik, harga ojek online juga lagi naik, semua pasti kena dampaknya. Inflasi itu menyeluruh, dampaknya kemana-mana ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yang gak kalah penting membuat ketahanan finansial kita itu adalah dari sisi income atau pendapatan. Jadi kalau misalnya teman-teman udah berusaha mencoba mengatur keuangan dengan baik, bahkan udah berhemat sehemat mungkin, tapi tetap merasa
nggak sampai akhir bulan itu mungkin teman-teman udah boncos. Jadi menurut aku penting banget buat teman-teman menambah income atau sumber pendapatan di luar dari gaji Pak suami ya. Teman-teman mencari sumber pendapatan tambahan itu akan membantu kesehatan keuangan dalam jangka panjang. Bahkan bukan cuma kebutuhan teman-teman aja yang akan terpenuhi, kemungkinan juga teman-teman bisa memiliki tabungan. Apalagi zaman sekarang ini kan kita bisa memanfaatkan yang namanya teknologi, karena mindset orang kebanyakan itu baru dianggap kerja kalau misalnya menggunakan seragam, keluar dari rumah, berpakaian rapi. Padahal sebenarnya dari rumah pun juga kita bisa ya teman-teman berpenghasilan dengan cara kita memanfaatkan platform yang ada di sosial media. Selama ini banyak yang mengira bahwa bermain sosial media adalah kegiatan yang sia-sia, tapi sebenarnya teman-teman juga bisa loh menghasilkan uang dari aktivitas tersebut jika teman-teman mau belajar dan berusaha. Ya, jika teman-teman ingin mendapatkan cuan dari bermain sosial media, teman-teman bisa gunakan akun yang teman-teman miliki untuk konsisten membuat konten yang menarik dan tentu saja bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman bisa membuat orang tertarik dengan konten buatan teman-teman sendiri, maka otomatis pengikut atau followers pada akun sosial media teman-teman itu pasti akan meningkat. Nah, jadi semakin banyak orang yang mengikuti atau memfollow akun teman-teman, pastinya semakin besar pula kesempatan teman-teman untuk menjadi seorang influencer yang bisa mendapatkan banyak uang dari bermain sosial media. Oke, lanjut di video. Saat ini aku udah ada di budgeting Februari minggu ketiga. Untuk uang dari income aku tadi udah aku masukkan ke cash wallet aku yang kecil itu ya teman-teman. Nah, untuk dompet dari Mambeli Febrianti belum sempat aku pakai ya, karena masih baru ya teman-teman. Aku perlu mencatat dulu supaya aku bisa mengatur keuangannya. Dan saat ini aku lagi memasukkan uang sinking funds aku ke dalam binder yang warna merah ini. Dan untuk minggu ini juga aku catat ya sinking funds aku totalnya di tiap posnya masing-masing. Contohnya kayak kado ini udah aku tulis juga semuanya. Untuk dana sinking funds ini aku ambil dari uang sisa minggu kemarin, dan aku juga tambahkan sekitar 300.000 dari pendapatan aku ya teman-teman. Alhamdulillah ada rezeki, jadi aku masukkan aja ke sinking funds. Lumayan ya teman-teman. Jadi dengan adanya pendapatan dari warung itu alhamdulillah bisa membuat aku lebih gampang mengatur keuangan. Meskipun nominal yang aku masukkan ke sinking funds ini nggak seberapa, tapi yang penting ada ya teman-teman. Setidaknya ketika aku membutuhkan uang, misalnya mau bayar pajak motor, itu udah ada dananya ya teman-teman, aku kumpulkan dari beberapa bulan sebelumnya. Untuk tiap posnya ini palingan aku cuman masukkan 5.000 aja ya teman-teman, paling tinggi 20.000. Nggak apa-apa nominalnya sedikit, tapi kalau misalnya kita konsisten, insya Allah bakalan kelihatan ya hasilnya. Untuk tabungan utama atau di binder ungu, kemungkinan aku nggak isi, karena biasanya aku isi itu pakai gaji dari Pak suami. Dan kalau untuk di minggu kedua, 3 dan 4 itu besar kemungkinan aku nggak isi untuk di binder ungu, karena ya aku cuman mengelola pendapatan dari Pak suami di binder ungu itu ya. Sedangkan kalau untuk di binder merah sama binder biru ini ya aku cuman manfaatkan uang sisa dari belanja-belanja mingguan gitu ya teman-teman. Atau misalnya ada pendapatan dari warung yang agak lebih, itu aku masukkan aja di tabungan receh-receh aku seperti ini. Di sini aku nggak ada maksud pamer ataupun ria, karena di sini aku pun juga masih belajar ya teman-teman. Ini adalah kali ketiga aku mau men-share video budgeting aku, dan alhamdulillah untuk di minggu ketiga ini aku masih bisa konsisten, dan semoga aja bisa seterusnya konsisten dan membagikan video-video yang seperti ini, cara aku mengelola keuangan. Bila kalian merasa video aku ini bermanfaat, boleh dong share link video aku di tab komunitas kalian atau di sosial media kalian, supaya semakin banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video sederhana aku ini. Mohon maaf kalau misalnya aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.